Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ucapkan selamat malam kepada Ibu Vika Febri Mulyati selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literacy serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok yang beranggotakan Alia, Aprilia, Ilham, dan Susetio akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk ujian akhir semester. Judul penelitian yang kami angkat yaitu analisis tingkat kesadaran keamanan cyber mahasiswa pengguna perbankan digital terhadap ancaman social engineering. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat teknologi finansial yang membuat mahasiswa semakin gemar menggunakan layanan perbankan digital karena kemudahan dan efisiensinya. Namun, kemudahan ini hadir bersama risiko. Ancaman kejahatan cyber, khususnya social engineering atau manipulasi psikologis, semakin meningkat. Masalah utamanya adalah, meskipun mahasiswa dianggap memiliki literasi digital yang tinggi, hal tersebut tidak selalu menjamin perilaku keamanan yang baik. Fenomena ini selaras dengan model Knowledge Attitude Behavior atau KAB yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan sikap tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan nyata. Inilah yang mendorong kami melakukan penelitian ini. Slide 3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada 3 poin utama. Yang pertama, untuk menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan cyber mahasiswa. Yang kedua, yaitu menguji apakah pengetahuan dan sikap tersebut benar-benar berpengaruh terhadap perilaku keamanan cyber mereka dalam menghadapi ancaman social engineering. Dan yang ketiga adalah hasil ini diharapkan menjadi dasar untuk menyusun strategi peningkatan kesadaran keamanan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk metode penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Responden kami berjumlah 100 mahasiswa aktif yang dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria pengguna rutin perbankan digital. Instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner elektronik berbasis model KAB atau Knowledge Attitude Behavior dengan skala Likert 5 poin. Data kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi persen, dan regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu hasil deskriptif atau tingkat kesadaran. Nah, berdasarkan data deskriptif dari 100 responden, kami menemukan fakta menarik. Variabel atau pengetahuan dikategorikan di X1 rata-rata 4,01, kategori tinggi. Sikap X2 memiliki rata-rata 3,7 atau kategori tinggi. Perilaku Y rata-rata 3,5 masuk ke dalam kategori sedang. Namun, pada bagian perilaku hanya memiliki rata-rata 3,5 yang termasuk dalam kategori sedang. Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya paham teorinya dan punya sikap positif, tetapi belum sepenuhnya menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Berikut contoh tampilan grafik. Di sini sudah kami ilustrasikan ke dalam bentuk grafik, di mana pengetahuan, sikap sudah tinggi, namun untuk perilaku masuk ke dalam kategori sedang. Selanjutnya, kami melakukan uji statistik untuk melihat hubungan antar variabel. Hasilnya cukup mengejutkan. Pada uji korelasi persen, hubungan pengetahuan ke perilaku maupun sikap ke perilaku menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, yang mana artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Pada uji regresi, nilai R-square hanya 0,004. Ini berarti pengetahuan dan sikap hanya mempengaruhi 0,4% dari perilaku mahasiswa.
Secara statistik, model ini tidak signifikan. Hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif tidak terbukti dalam penelitian ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Temuan ini membuktikan adanya kesenjangan atau gap antara aspek kognitif, apa yang mereka tahu, dengan perilaku aktual, apa yang mereka lakukan. Mahasiswa mengerti risiko social engineering, tapi faktor pengetahuan dan sikap ternyata bukan penentu utama perilaku mereka. Kemungkinan besar perilaku keamanan siber lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti kebiasaan digital yang sudah terbentuk, pengalaman pernah menjadi korban, atau pengaruh lingkungan sosial. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa berada pada kategori tinggi, namun perilaku keamanan cyber mereka masih sedang. Yang kedua, terbukti secara statistik bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku keamanan cyber. Yang ketiga, pengetahuan dan sikap bukan merupakan faktor dominan dalam membentuk perilaku aman pada mahasiswa. Saran yang bisa kami berikan berdasarkan kesimpulan tersebut yaitu untuk edukasi tidak cukup hanya memberi materi teori, perlu pendekatan pembentukan kebiasaan atau behavioral reinforcement dan simulasi ancaman nyata. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel lain seperti pengalaman pribadi, persepsi risiko, atau literasi digital yang lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Demikian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Fika dan rekan-rekan semua. Kami sangat terbuka pada kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.